Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya mengenai praktikum IoT menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada percobaan kali ini saya akan membahas mengenai server registration, yaitu metode pengendalian perangkat IoT melalui server yang terhubung dengan jaringan, yang berbeda dengan praktikum sebelumnya, yaitu menggunakan gateway. Pada metode ini, perangkat smartphone yang dapat mengakses langsung kontrol IoT server melalui jaringan seluler, sehingga simulasi lebih mendekati kondisi nyata pada implementasi IoT. Untuk topologinya sudah diset seperti ini. Mari langsung saja untuk membuatnya pada Cisco Packet Tracer. Yang pertama, disiapkan dulu untuk router. Kemudian wireless router sebagai access point. Selanjutnya lampu dan jendela. Ini akan dianalogikan sebagai rumah 1 dan yang di sini rumah 2. Kemudian ditambahkan untuk server COS, BTS, server IoT plus device, dan HP. Kemudian karena portnya router yang saya pilih adalah port inti, jadi perlu untuk menambah port secara manual. Dan sambungkan untuk antar pelanggan.
koneksi wirelessnya. Oke, selanjutnya untuk dilakukan yaitu untuk menyeting IP address untuk tiap perangkat. Pertama dilakukan kepada router sendiri. Setelah memasukkan IP address pada router, selanjutnya IP address untuk server IoT beserta DNS. Masukkan address internet dan dimasukkan IP-nya ke titik 2, dan jangan lupa untuk memasukkan default gateway-nya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya untuk menyeting masing-masing access point home router terkait jalur port internet dan juga jalur DHCP ke pelayan. Kemudian gateway-nya 2.1, DNS-nya dimasukkan untuk IP dari server IoT. Oke. Kemudian untuk jalur DHCP wireless-nya kita setting untuk IP address 192.10.1, maka secara otomatis perangkat home router ini akan mulai DHCP full, start IP-nya di 192.168.10.100. Oke, untuk wireless-nya perlu ditambahkan ganti untuk nama SSID-nya, yaitu misal Roma 1. Kemudian di konfigurasi GUI kita pastikan dulu untuk settingannya sudah sesuai semua, DHCP server sudah diaktifkan, dan untuk settingan wireless pastikan juga sudah auto untuk band 2,4 GHz. Oke, selanjutnya untuk home router satunya titik 1, 3.6. Jangan lupa untuk DNS server menggunakan IP dari server IoT beserta DNS. Yang untuk lainnya kita setup untuk 20.1. Wireless dirubah SSID-nya menjadi rumah 2. Pastikan untuk settingan DHCP server sudah menyala.
wireless pun 2,4 GHz sudah dalam network mode auto. Kemudian untuk tiap perangkat IoT tinggal disambungkan ke perangkat home router. Kemudian trigger cuma 1. Oke, DHCP ulang sudah dapat sesuai 10.100 untuk start IP-nya pun. Kemudian lanjut ke perangkat 2. Oke, wireless cuma 2 refresh dan nyambung, tinggal DHCP refresh-nya dijalankan. Oke, masih bisa. Harusnya pakai rumah sakit. Rumah sakit. Oke. Oke, artinya sudah sesuai. Lanjut ke sini. Config wireless 5 on off untuk refresh, kemudian DHCP nya ini tinggal di restart. Oke, lanjut ke perangkat lainnya. Setelah setting home router, kita perlu untuk menyetup IP dari CO server terkait untuk port backbone di berikut. Dan jangan lupa untuk DNS servernya menggunakan IP dari server IoT. Kemudian di setting ini provider ya juga perlu diganti, terserah dengan nama apapun, misal dari provider XL. Kalau external address di on, kemudian pada cell tower pun ini biarkan by default DHCP ini, tapi dari Cisco Packet Tracer ini agar perangkat smartphone bisa dapat IP, kolom IP address dan subnet map perlu ditekan seperti ini dulu agar menghindari dari bug yang ada pada Cisco. Oke, lanjut. Setelah semuanya disetting beserta di server ini, cell tower juga diganti menjadi provider sekarang. Oke. Oke, kita coba untuk perangkat smartphone apakah sudah bisa nyambung ke cell tower. Ganti menjadi XL. DHCP refresh. Nah, sudah dapat IP. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu yang perlu disetting adalah untuk service dari server terkait IoT dan juga DNS. Pertama butuh IoT, kemudian servisnya di on kan dan ke masuk ke DNS.
status dinyalakan. Untuk webnya kita namakan IoT web, type-nya report, addressnya yaitu IP dari server, kemudian add. Selanjutnya yaitu menyeting routing static agar perangkat yang di luar ini bisa masuk atau lebih mudahnya bisa mengakses ke server. Menu static, kemudian masukkan untuk IP network dari smartphone. Via dari COS. Hasil. Oke. Ini perangkat smartphone masih belum ada gateway, mungkin harus tunggu sebentar. Kita coba di perangkat smartphone lainnya. Oke, kita refresh. Baik. Nah, ini sudah dapat gateway. Itu yang ini masih ngebug ya, apa saja. Kemudian kita coba untuk akses DNS dari web IoT server. Dan tidak bisa. Pertama yang perlu dilakukan yaitu membuat akun yang terlebih dahulu, username dan password yang sama, yang mudah aja. Kemudian lanjut ke perangkat-perangkat IoT ini dihubungkan dengan server mulai menggunakan IoT server, remote server. Ini masukkan dari DNS servernya, kemudian username dan password disesuaikan dengan akun yang digunakan. Itu connect. Connect. Nah, perangkat-perangkat IoT sudah berhasil terdiscover dari kontrol melalui HP.
Sekianlah dari praktikum simulasi IoT dengan konsep server registrasi basis sebagai dasar. Dengan cara ini kita dapat memahami bagaimana perangkat smartphone mengakses dan mengendalikan perangkat IoT melalui server secara jarak jauh menggunakan jaringan provider. Semoga praktikum ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang berbagai cara konektivitas dalam IoT. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.